Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya dari kelas 11 Kelistrikan Kapal 2. Saya di sini akan membacakan tugas video PKN yang berjudul Dinamika dan Sistem Demokrasi di Indonesia. Demokrasi secara etimologis dari bahasa Yunani. 1. Demos berarti rakyat. 2. Kratos berarti kekuatan. Secara harfiah, demokrasi adalah kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ketertiban warga negara dalam pembentukan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan warga negara. 3. Kebebasan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Pendapat suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan. 6. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 7. Adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. 8. Jaminan hak asasi manusia bisa didapatkan. 9. Persamaan kedudukan di depan hukum. 10. Adanya peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. 11. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 12. Kebebasan pers. Jadi ini adalah prinsip demokrasi dalam suatu negara. Macam demokrasi dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Sedangkan macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. 2. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. 3. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Ini adalah prinsip ideologi yang terdiri dari demokrasi liberal, komunis, dan demokrasi Pancasila. Kalau liberal yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara. Artinya individu itu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur tangan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Sedangkan demokrasi komunis, demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara. Artinya pemerintah itu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dari demokrasi liberal. Jadi kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Sedangkan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila. Makna demokrasi Pancasila itu dipakai di Indonesia karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Dari dulu Indonesia itu menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan indikator demokrasi Pancasila itu ada beberapa hal. 1. Akuntabilitas. 2. Rotasi kekuasaan. 3. Rekrutmen politik yang terbukti. D. Pemenuhan hak dasar. Sedangkan 10 pilar demokrasi Pancasila diantaranya adalah 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. 3. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. 5. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. 7. Demokrasi yang berkeadilan sosial. 8. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. 9. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
Sedangkan sejarah demokrasi di Indonesia: 1. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Konstitusi yang dipakai pada periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi itu belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan, masih mengurus mempertahankan kemerdekaan. Tapi pada demokrasi ini memiliki kelebihan. 1. Hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, suku. 2. Presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, tapi dibatasi oleh KNIP. 3. Adanya maklumat wakil presiden dengan terbentuknya sejumlah partai politik. Sejarah demokrasi di Indonesia pada periode kedua, yakni demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Konstitusi yang dipakai pada periode ini ada dua, yakni pada tanggal 27 Desember 1979 sampai 17 Agustus 1950. Itu dari